Tidak bagus. Raut wajah ketiga pria itu berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu dahsyat dan kuat, bagaikan ombak, menyapu dan bergulung-gulung. Dua kata tak terucap, tergesa-gesa menghindar, tetapi, kekuatan Wu Chen, sungguh terlalu kuat, mereka belum mampu menghindar, kekuatannya telah menyerbu. Ah! Ketiganya menjerit dan langsung terguncang hingga terpental. Mereka jatuh dari lantai atas dan jatuh ke aula. Kekuatan Wu Chen begitu mengerikan. Di antara keempat orang ini, tidak ada yang kurang dari 8 surga di Zhenwu dan 9 surga di Zhenwu. Namun, saat ia tiba di Wu Chen, ia bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajunya, jadi ia langsung terguncang. Muran juga ketakutan. Ia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen memiliki kekuatan sekuat itu sehingga bahkan keempat pengawalnya pun tidak dapat menandinginya. Pergi juga. Wu Chen mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat keluar. Muran tidak bereaksi, jadi ia terguncang dan terpental. Seperti orang lain, dia jatuh dari lantai atas dan jatuh ke dalam kotoran. Sungguh mengherankan bahwa kita semua melihat ini dengan mata terbelalak. Muran bukanlah orang biasa. Keluarganya adalah keluarga besar dan berkuasa di kota kuno Kaisar. Di kota kuno Kaisar, mereka hampir sembrono dan tirani. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun sekarang ada orang yang berani melawan Muran dan harus mengaguminya. Keberaniannya benar-benar hebat. Bos setengah baya yang berperut buncit itu gemetar ketakutan. Kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Dia melangkah mundur dan menatap Wu Chen dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan. Kekuatan pemuda itu begitu mengerikan sehingga jauh di luar imajinasinya. Jika pihak lain menganggapnya dan Muran sebagai orang yang sama dan menyerangnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, Wu Chen tidak terlalu tertarik padanya. Setelah membersihkan orang-orang ini, dia berbalik dan berjalan ke dalam ruangan. Sebagai pesolek seperti Muran, dia melihat lebih banyak. Tentu saja, dia tidak berpikir begitu. Dia bisa memberi pelajaran. Ini tidak apa-apa. Dia tidak akan menggunakan kekerasan. Jika pihak lain tidak mau belajar dari pelajaran dan ingin mencari masalah dengannya, maka dia tidak keberatan. Wu Chen tidak memperhatikan urusan Muran. Setelah istirahat makan siang, dia keluar dari penginapan dan berjalan-jalan. Bangunan Fengyang, bangunan kuno besar di kota kuno Kaisar, tingginya 4 lantai, antik dan unik. Di lantai 3, Wu Chen duduk di dekat jendela. Di mejanya, ada sebotol anggur. Dia sendirian dan minum sendiri. Kota kuno Huang adalah kota terbesar di tempat ini, dengan gen yang sangat kuat. Anggur yang diproduksi di sini juga merupakan anggur terbaik di sini, yang tidak lebih buruk dari anggur enak di luar. Setelah 3 putaran minum, Wu Chen melihat keluar, sedikit kabur, seperti hatinya saat ini. Sekarang, ketika dia datang ke dunia, menurut pembunuh naga, seharusnya sudah lebih dari setahun. Selama lebih dari setahun, dia terjebak di tempat ini. Dia tidak menemukan jalan keluar, dan dia tidak melihat harapan untuk keluar. Dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di tempat ini. Memikirkan hal ini, Wu Chen sangat kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil teko anggur dan menuangkan seteguk anggur ke dalam mulutnya. Meskipun dia tidak bisa melihat harapan untuk keluar, dia tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli apapun, dia ingin keluar. Dia tidak termasuk dalam ruang ini. Dia hanya milik dunia luar. Anak sombong. Tiba-tiba, Wu Chen mendengar suara samar-samar. Itu datang dari bawah. Wu Chen melihat ke bawah. Dalam kabut, dia sepertinya melihat seorang gadis muda menatapnya. Wu Chen memusatkan pandangannya dan melihat lagi. Gadis itu sepertinya menghilang dan menghilang. Apakah aku minum terlalu banyak? Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia terlalu banyak minum dan sedikit pusing. Bocah sombong. Kemudian terdengar suara dari bawah, yang membangunkan Wu Chen. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan saksama. Ada seorang gadis muda yang menatapnya. Gadis itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia terlihat sangat imut seperti gadis kecil tetangga. Apakah kamu memanggilku? Sambil menunjuk dirinya sendiri, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun gadis itu terlihat sangat cantik, dia tidak mengenalnya. Ya, bocah sombong, siapa yang tidak memanggilmu? Wu Chen merasa bingung. Dia sama sekali tidak mengenal gadis itu dan tidak memprovokasinya. Bagaimana dia bisa menyebutnya sombong?
Dari mana gadis liar itu? Cepatlah kembali, hati-hati dijual. Mendengar 3 kata Yewens ini, gadis di bawah itu marah sekaligus, menunjuk ke Wu Chen dan meraung, bocah sombong, apa yang baru saja kamu katakan? Wu Chen mengangkat bahu dan mengabaikannya. Gadis gila seperti itu tidak peduli. Saat ini, ada banyak orang di Fengyang di lantai atas. Ketika mereka melihat gadis-gadis di bawah, mereka senang. Bukankah ini Jiang Xiao Xiao? Hehe. Ya, ini Jiang Xiao Xiao, gadis buas dari keluarga Jiang. Gadis biadab, kamu berani mengatakannya. Jika Jiang Xiao Xiao mendengar ini, berhati-hatilah dengan lidahmu. Haha, ngomong-ngomong, siapa pria yang diincar Jiang Xiao Xiao? Dia terlihat sangat muda. Aku tidak tahu nama pria ini, yang ku tahu dia sangat baik. Kamu tidak tahu siapa dia. Bagaimana kamu tahu dia baik? Aku mendengar dari orang-orang di penginapan Fuyuan. Pagi ini, Muran membawa orang untuk mencari masalah pria ini, dan dipukuli oleh pria ini, bahkan orang kuat Zhou Xiongtian di Zhenwu bukanlah lawannya. Muran membawa orang ke dalam masalah. Mengapa demikian? Iblis tahu, pokoknya, hanya itu yang ku tahu. Bahkan orang kuat surga ke-9 di Zhenwu bukanlah lawannya. Bukankah orang ini orang kuat di Xingji? Orang muda di Xingji? Mungkin begitu. Semua orang membicarakannya, dan para penonton senang. Alis Wu Chen berkerut. Keluarga Jiang adalah keluarga yang kuat di kota kuno Kaisar. Mereka kuat dan tidak ada yang berani menyinggung. Selain itu, dikatakan bahwa keluarga Jiang tampaknya sangat dekat dengan keluargamu. Lihatlah penampilan gadis itu untuk mendapatkan keadilan dari Muran. Kakak, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara seorang pemuda datang dari gedung lain. Semua orang melihatnya dan pupil mereka menyusut tajam. Ini Jiang Haiseng, hari pertama keluarga Jiang. Ketika Jiang Haiseng berbicara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat ke masa lalu. Jiang Haiseng bukanlah orang biasa, tetapi jenius paling luar biasa dari keluarga Jiang. Dia juga salah satu dari 10 orang kuat muda teratas di kota kuno Kaisar. Kekuatannya sangat mengerikan. Jiang Haiseng, alis Wu Chen berkerut. Dia telah berada di kota kuno Kaisar selama beberapa hari. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kota kuno Kaisar. Di antara kota kuno Kaisar, ada 10 pria muda yang kuat. Kekuatan mereka sangat kuat. Mereka tidak kalah dengan orang-orang luar biasa di dunia luar. Mereka adalah pilihan terbaik karena prestasi dan bakat mereka. Di antara 10 orang muda teratas, ada nama Jiang Haiseng. Kakak, adik perempuan tidak masuk akal. Mohon maafkan saya banyak-banyak. Di paviliun lain, Jiang Haiseng memeluk Wu Chen. Dari tubuh Wu Chen, dia juga merasakan kekuatan yang sangat kuat, yang sama sekali tidak kalah dengannya. Dapat dilihat bahwa pria ini, seperti mereka, juga seorang pria muda yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Kakak, mengapa kamu membantu orang asing itu berbicara? Orang ini telah menyakiti saudaranya seperti itu. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, bantu saja dia untuk menyalahkanku. Jiang Xiao Xiao mendengarkan perkataan Jiang Haiseng. Dia langsung berhenti bekerja dan cemberut sambil bergumam. Wu Chen berkata, sama-sama, saudara. Aku tidak akan memiliki pengertian yang sama dengan film gadis kecil ini. Dengan cara ini, orang lain memperlakukannya dengan sopan. Jika orang lain ingin menindasnya, maka dia akan memberitahu pihak lain bahwa tinjunya dan pedangnya juga dapat membunuh orang. Apa yang kamu bicarakan, anak sombong? Siapa film gadis kecil itu? Dikatakan bahwa itu adalah film gadis kecil. Jiang Xiao Xiao tidak senang. Dia menatap Wu Chen dengan marah, mengepalkan tangannya yang halus, dan tidak menyukai nama itu. Wu Chen secara alami mengabaikannya, seorang gadis kecil, dia tidak peduli. Jiang Haiseng, mengapa kamu sendirian dan yang lainnya? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sisi lain. Ketika mereka melihat seorang pemuda, mereka tidak tahu kapan dia ada di sana. Ketika mereka melihat pemuda ini, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Li Chenfeng. Li Chenfeng bukanlah orang biasa, sama seperti Jiang Haiseng, tetapi juga salah satu dari 10 pemuda terkuat di kota kuno Kaisar. Ia lahir di keluarga yang kuat, dengan status bangsawan, bakat luar biasa, dan kekuatan yang kuat.
Pada saat ini, orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Jiang Haiseng dan Li Chenfeng berkumpul di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan berkumpul bersama. Selain itu, mendengarkan nada bicara Li Chenfeng, tampaknya ada orang lain yang datang, yang membuat orang merasa sangat aneh. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mereka seharusnya segera datang juga. Begitu suara itu berakhir, cahaya di langit pun bersinar. Dua orang muda turun. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka sangat tampan. Mereka mengenakan pakaian biru langit. Tubuh mereka berkilauan dengan pita-pita. Mereka tampak luar biasa. Wanita itu mengenakan pakaian ungu, dengan cadar di wajahnya, menutupi wajahnya. Namun dari garis wajahnya, kita dapat melihat bahwa dia sangat cantik. Tidak biasa. Zhao Shuowu, Muriko, mereka juga mengenali kedua orang ini. Mereka sangat terkejut, sama seperti orang lain. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan datang ke sini bersama-sama. Mereka tidak perlu memikirkannya. Mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Namun, mereka tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Saudaramu, akhirnya kamu di sini. Kupikir kamu tidak akan datang. Muriko berkata, wajar saja untuk datang. Kenapa, Chang Feng dan orang-orangnya belum datang? Li Chenfeng berkata, Chang Feng dan Qian Bing telah memimpin untuk masuk. Sedangkan untuk Murong Guang yang tersisa, mereka tidak akan datang. Jiang Haiseng mengerutkan kening dan berkata, karena mereka yakin tidak akan datang, maka kita tidak akan menunggu mereka. Ayo kita langsung pergi. Yang lain saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Tunggu sebentar, Saudara Jiang. Aku punya beberapa hal yang harus kuurus. Tiba-tiba, Muriko berkata, segera, dia melihat ke lantai 3 menara Feng Yang dan seorang pria. Hal-hal, apa? Mengikuti mata Muriko, mereka segera mengerti apa yang dia katakan dan apa itu. Siapa kamu? Beraninya kamu menyakiti keluarga Muku? Muriko berkata dengan suara dingin. Wu Chen menatap Muriko ini. Seperti Jiang Haiseng, dia adalah salah satu dari 10 pemuda kuat teratas di kota kuno Kaisar. Dia sangat kuat. Namun, dia tidak takut, berkata dengan ringan, Wu Chen. Wu Chen, orang-orang melihatku, aku melihatmu, belum pernah mendengar nama itu, merasa sangat aneh. Wah, kekuatanmu bagus, tetapi kamu berani turun dan bersaing denganku. Muriko mengepalkan tinjunya, yang merupakan intuisi tajam sebagai pemuda yang kuat. Meskipun Wu Chen tidak mengeluarkan sedikit momentum sekarang, dia sangat menyadari kekuatan yang kuat dari pria ini. Kekuatan ini jelas tidak tersedia bagi orang biasa. Ayolah, aku takut pada siapapun. Wu Chen melompat dan terbang turun dari menara Feng Yang tanpa rasa takut. Yah, aku punya keberanian. Muriko tertawa, mengepalkan tinjunya dan meledakkannya. Tangkap aku dulu. Muriko melepaskan tinju yang kuat. Kekuatan teror keluar. Dia bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Wu Chen tersenyum tipis, apakah dia bertarung? Siapa yang dia takuti? Kenapa kamu tidak menerima pukulan? Wu Chen menjepit Jue dengan kedua tangannya dan langsung menggunakan telapak tangan asteris-asteris. Kekuatan yang dahsyat meletus darinya. Dalam sekejap mata, kekuatan itu membentuk kekuatan telapak tangan yang kuat, yang muncul di kepalanya. Ketika kekuatan telapak tangan ini muncul, aliran udara di udara sekitarnya melonjak hebat, seperti mendidih, dan gelombangnya melonjak dan menyapu ke bawah. Melihat kekuatan telapak tangan ini, wajah banyak orang berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu dahsyat. Tidak heran dia tidak takut pada Muriko. Telapak tangan, Wu Chen meneguk minuman keras dan menepuk tangan kanannya. Dia kuat dan bergegas keluar dengan momentum guntur. Dia bertabrakan dengan momentum Muriko. Bang! Ketika kekuatan telapak tangan bertabrakan dengan kekuatan tinju, kekuatan yang dahsyat segera meledak. Kekuatan roh yang dahsyat jatuh dari udara, seperti badai, menyapu ke segala arah. Pusat ledakan, kekuatan telapak tangan dan kekuatan tinju semuanya tersebar, hancur tanpa ampun, berubah menjadi cahaya dan hujan dan terpancar. Bintang yang sangat kuat dari 6 hari yang berat. Jiang Haiseng dan Li Chenfeng terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pencapaian Wu Chen telah mencapai 6 surga Xingjijing. Bakat-bakat ini sangat luar biasa.
Tahukah Anda, pencapaian mereka seperti 7 surga Xingjing dan 8 surga Xingjing. Bahkan Lei Xiao, yang disebut sebagai orang kuat muda pertama di kota kuno kaisar mereka, pencapaiannya adalah Xingji ada 9 surga di ekstrim. Ada 2 kuas. Muriko juga sangat terkejut. Baru saja dia dan Wu Chen melakukan gerakan. Dia menemukan bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat. Dibandingkan dengannya, dia sama sekali tidak mencoba untuk menyerah. Pemuda seperti itu paling bisa membangkitkan minatnya. Beri aku pukulan lagi. Muriko meneguk minuman keras, mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat meledak. Kekuatan tinju ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada tinju sebelumnya. Ketika tinju dipukul, udara di ruang di depan semuanya meledak dan berubah menjadi ruang hampa. Kekuatan yang mengerikan meledak, mengguncang seluruh ruang. Wajah semua orang terkejut. Muriko adalah salah satu dari 10 pemuda kuat teratas di kota kuno kaisar. Jika kekuatannya benar-benar cukup kuat, bahkan ruang ini akan hancur. Namun, dalam menghadapi tinju Muriko, wajah Wu Chen masih sangat tenang, tidak sedikit pun takut. Asteris-asteris telapak tangan, 5 kekuatan meledak. Wu Chen meneguk ludah, dan dantian tubuhnya melonjak, bergulung, mengamuk, dan energi yang kuat mengalir keluar secara langsung, seperti badai dan hujan, menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Sejumlah besar energi mengalir keluar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kekuatan telapak tangan yang lebih kuat muncul di udara. Energi yang sangat besar meledak darinya, mengguncang seluruh ruang. Sekilas, tubuh Wu Chen bergetar, dan mendesak kekuatan telapak tangannya yang kuat untuk melancarkan serangan ganas padanya. Ketika telapak tangan jatuh, ruang di sekitarnya penuh dengan getaran yang hebat. Aliran udara melonjak liar, yang sangat berantakan dan mengalir ke segala arah. Orang-orang terkejut dan menatap Wu Chen dengan ngeri. Dilihat dari kekuatan gerakan ini, mereka tahu bahwa kekuatan gerakan ini pasti sangat kuat dan dahsyat, yang sama sekali tidak kalah dari serangan Muriko. Di bawah tatapan mata seperti itu, serangan Wu Chen dan Muriko tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba, ledakan yang mengejutkan terdengar. Mundur, energi yang mengerikan itu jatuh dari udara. Semua orang gemetar, dan wajah mereka terkejut. Mereka segera mundur satu sama lain. Ledakan besar itu berlangsung selama 1 menit penuh, dan kemudian perlahan menghilang. Pada saat ini, orang-orang mendongak dan melihat bahwa di langit, Wu Chen dan Muriko berdiri dengan tenang, momentum yang melonjak pecah dari kedua orang itu, bangkit dari langit dan saling berhadapan. Hahaha, ada 2 kuas. Muriko tertawa, baru saja dia memiliki 2 gerakan melawannya. Wu Chen menolak untuk melepaskannya. Dia menunjukkan kekuatan tempur manusia super dan tidak kalah darinya sama sekali. Pada saat ini, Jiang Haiseng terbang turun dan berkata, "Saudaramu, mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Saya sudah tahu seluruh cerita tentang masalah ini. Memang benar bocah Muran itu melakukan kesalahan. Saudaraku," kata Muriko, "aku sudah banyak tersinggung. Mohon maafkan aku." Wu Chen melihat orang-orang ini, dan dia mengerti bahwa dia baru saja melakukan gerakan untuk menunjukkan kekuatan Superman, yang membuat pihak lain menyerah. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkap gerakan Muriko, maka akan menjadi nasib yang sangat tragis untuk menunggunya. Begitulah dunia ini, sia-sia untuk menghormati kekuatan dan tidak memiliki cukup kekuatan, harga diri, dan kehidupan. Wu Chen tidak melanggarnya dan berkata, "Tidak apa-apa." Jiang Haiseng berkata, "Saudaraku, kami berencana untuk pergi ke Gunung Iblis. Aku tidak tahu apakah kamu ingin pergi bersama kami." Jiang Haiseng membuka mulutnya untuk mengundang mereka. Dilihat dari kekuatan Wu Chengang, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi bersama mereka. Lebih banyak orang, lebih aman. Gunung ajaib. Mendengar 2 kata ini, semua orang terkejut. Bahkan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka semua mendengar tentang Gunung Iblis. Itu tempat yang mengerikan. Itu adalah daerah terlarang yang mengerikan untuk kematian. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar lagi. Wu Chen juga mengerutkan kening. Dia sudah lama berada di kota kuno kaisar. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kota kuno kaisar dan beberapa tempat di sekitarnya. Dia mendengar bahwa Gunung Iblis adalah tempat yang mengerikan. Ada hal-hal yang mengerikan di dalamnya. Orang biasa tidak bisa keluar lagi jika mereka masuk.
Bahkan jika mereka adalah biksu yang kuat, mereka cenderung tinggal di dalamnya selamanya. Apa yang kamu lakukan di Gunung Iblis? Orang-orang ini tidak bisa pergi ke Gunung Iblis tanpa alasan. Tempat Gunung Iblis sangat mengerikan. Apa masalahnya jika mereka penuh? Yah, tentu saja ada hal-hal. Wu Chen menatap Jiang Haisheng, menatap yang lain, merenung sejenak, mengangguk, aku akan pergi. Hahaha, aku tahu saudara itu akan pergi. Jiang Haisheng banyak tertawa dan telah mengharapkannya sejak lama. Namun, dengan kekuatan Wu Chen, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti mereka ke Gunung Iblis. Kalau tidak, dia tidak akan mengundangnya. Aku juga akan pergi. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan senyum di wajah Jiang Haisheng langsung menghilang. Xiao Xiao, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jiang Haisheng menatap Jiang Xiao Xiao, seorang gadis kecil. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Tidak, aku pergi, aku pergi. Jiang Xiao Xiao tidak senang. Ketertarikannya telah sepenuhnya muncul. Xiao Xiao, penurut, aku akan membawakanmu sesuatu yang menyenangkan saat kakakku kembali. Jiang Hai jatuh ke sisi Jiang Xiao Xiao, mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, dan memanjakan wajahnya. Kakak, bawalah aku janji akan baik-baik saja. Jiang Xiao Xiao menarik tangan kanan Jiang Haisheng, menjabatnya, suara Jiao Didi, membuat manusia tidak tega menolak. Namun, Jiang Haisheng tidak mau, dengan sangat sederhana berkata, tidak. Di tempat lain, jika Jiang Xiao Xiao ingin pergi, dia tidak akan pernah menolak, tetapi berbeda dengan Gunung Iblis, tempat itu sangat menakutkan, bahkan jika mereka masuk, mereka tidak dapat menjamin keamanan mutlak, apalagi Jiang Xiao Xiao. Tidak, aku akan pergi ke Gunung Iblis. Jiang Xiaolian menggelengkan kepalanya. Ayo, antar Xiao kembali. Karena kita tidak bisa bergerak, kita harus mengambil tindakan wajib. Ya, kurang. Seketika, dua orang keluar dari kerumunan, satu di kiri dan satu di kanan, memegang Jiang Xiao Xiao, untuk membawanya pergi dengan paksa. Jiang Xiao Xiao berjuang keras, tetapi dia masih sangat kecil sekarang. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dia ditangkap oleh kedua orang itu dan dibawa pergi secara paksa. Melihat kepergian Jiang Xiao Xiao, Jiang Haisheng merasa lega. Sungguh nakal, orang-orang begitu kecil sehingga mereka berani pergi kemanapun. Apakah Gunung Iblis tempat seorang gadis kecil bisa pergi? Li Chenfeng berkata kepada orang banyak, jika kalian ingin pergi ke Gunung Iblis, pergilah. Mereka terkejut. Di mana Gunung Iblis? Beranikah mereka masuk? Semuanya sia-sia. Ayo kita pergi. Di bab 994, Gunung Iblis, itu adalah pegunungan kuno. Pegunungan itu tak berujung. Aku tidak tahu berapa panjangnya. Namun tidak seperti pegunungan di luar sana, tidak ada tumbuhan atau tanaman hijau di pegunungan ini. Sebaliknya, pegunungan ini diselimuti oleh semacam kabut. Kabut semacam ini telah menyelimuti Gunung Iblis sepanjang tahun. Sepertinya iblis sedang melakukan sesuatu. Jadi kami menaruhnya di sini. Nama pegunungan itu disebut Gunung Iblis. Mengikuti Muriko dan Li Chenfeng, Wu Chen segera tiba di Gunung Iblis. Melihat sekeliling, seluruh hutan gunung ditutupi oleh kabut. Kabut semacam ini sangat pekat dan menutupi seluruh pegunungan. Sama sekali tidak jelas apa yang ada di gunung itu. Apakah ini gunung ajaib? Wu Chen terkejut. Gunung itu ditutupi oleh kabut tebal. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Saudara Wu, sepertinya kamu baru pertama kali datang ke Gunung Iblis. Jiang Haisheng melihat ke arah Wu Chen dan bertanya. Ya, aku benar-benar baru pertama kali di sini. Wu Chen mengangguk, dia awalnya bukan orang luar angkasa ini, tentu saja ini pertama kalinya dia datang ke sini. Oh, beberapa orang menatapnya dan tidak banyak berpikir. Lagi pula, Gunung Iblis itu sangat mengerikan sehingga mereka tidak ingin masuk begitu saja. Mengapa gunung itu terlihat seperti ini? Wu Chen penasaran dengan Gunung Iblis itu. Dia memiliki intuisi yang kuat. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di Gunung Iblis itu. Aku tidak tahu. Sejak kita mulai memiliki ingatan, Gunung Iblis ini sudah seperti ini. Tidak, sudah seperti ini sejak zaman kuno. Tidak ada perubahan, kata Muriko.
Wu Chen menatap mereka dan tidak tahu apakah orang-orang ini benar-benar tidak tahu atau tidak ingin memberitahunya. Lagi pula, dia masih sangat asing bagi mereka. Tidak ada yang mau berbicara dengan orang asing. Li Chenfeng melihatnya dan berkata, "Ayo masuk. Mari kita cari Chang Feng dan Qian Bing dulu. Kita akan bertemu mereka." Baiklah, semua orang tidak memiliki pendapat. Ada kabut di sekitar Gunung Iblis. Bahaya bisa terjadi kapan saja. Jadi, lebih banyak orang akan memiliki keamanan yang lebih. Bersama yang lain, Wu Chen memasuki hutan. Begitu dia masuk, kabut di sekelilingnya mengelilingi mereka. Mereka semua buta. Wu Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat Jiang Haiseng dan Muriko sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa mereka masih di sampingnya, tidak jauh darinya, karena dia dapat mendengar suara mereka. "Saudaramu, Saudara Li, apakah kamu masih di sana? Jika demikian, tolong berikan tanggapan yang keras." Teriak Jiang Haiseng. "Aku di sini. Saudara Jiang, aku di sini." Tak lama kemudian, beberapa orang mengonfirmasi bahwa mereka masih di sana, dan tidak ada seorang pun yang hilang. Jiang Haiseng mengingatkan, "Kita harus sering berbicara, atau mengembuskan napas kita sendiri, agar orang lain tahu bahwa kita masih di sini, dikelilingi kabut. Kemungkinan kehilangan sangat besar. Ada begitu banyak kabut di sini sehingga tidak ada yang bisa dilihat sama sekali, yang sangat membatasi fungsi penglihatan. Namun, untungnya, mereka adalah praktisi yang dapat merasakan keberadaan satu sama lain melalui cara lain. Bahkan jika penglihatan mereka terhalang, itu tidak dapat menghalangi mereka. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam." Beberapa orang terus masuk jauh ke dalam Gunung Iblis. Pada awalnya, mereka masih bisa mengatakan sesuatu. Tetapi ketika mereka sampai di belakang, mereka biasanya tidak berbicara, tetapi langsung melepaskan napas mereka sendiri. Melalui induksi napas, mereka mengetahui keberadaan satu sama lain. Untuk apa orang-orang ini ke sini? Wu Chen merasa sangat bingung. Orang-orang ini tidak mungkin datang ke sini tanpa alasan. Ada banyak kabut di Gunung Iblis. Itu bukan tempat yang bagus pada pandangan pertama. Pasti ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di sana. Tidakkah kau lihat bahwa setelah mendengar kata Gunung Iblis, orang lain takut untuk dibawa pergi? Jadi kita dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di sini. Tetapi meskipun begitu, orang-orang ini masih akan datang. Si bodoh itu dapat menebak bahwa pasti ada sesuatu di sana yang menarik orang-orang ini. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk. Mereka muak. Namun, tidak mudah baginya untuk menanyakan apapun. Dia hanya mengikuti orang-orang ini untuk melihat dan melihat apa yang mereka lakukan. Berjalan, tiba-tiba, Wu Chen menemukan bahwa ada napas yang hilang. Ada apa? Napas Murico hilang. Apa yang terjadi? Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Dia tahu betul tentang napas Muriko. Sebelum itu, dia pernah bertarung dengan pihak lain. Dia sangat mengenal napas pria ini. Namun sekarang, napas Muriko tiba-tiba menghilang. Jelas, bukan hanya dia yang menemukan ini. Jiang Haiseng, Li Chenfeng dan Zhao Suewu juga menemukannya dan berhenti satu demi satu. Kemana perginya Muriko? Napasnya tiba-tiba menghilang. Jalan Jiang Haiseng. Aku tidak tahu. Menurutku, mungkin itu adalah binatang Fatamorgana. Kejarlah, kata Li Chenfeng. Jiang Haiseng memikirkannya sejenak, dan berpikir bahwa itu mungkin. Binatang Fatamorgana, makhluk aneh di gunung ajaib, hidup dalam kabut dan menghilang. Di masa lalu, banyak orang melihat binatang Fatamorgana setelah memasuki gunung ajaib. Lalu apa? Li Chenfeng berpikir sejenak dan berkata, "Kalau tidak, mari kita tunggu di sini. Jika Muriko tidak kembali, maka kami akan melanjutkan perjalanan." Orang lain tidak punya pendapat. Di tempat seperti ini, jika lebih banyak orang di sekitar, mereka membutuhkan keamanan yang lebih. Alis Wu Chen berkerut. Seperti yang dikatakan orang-orang ini sebelumnya, ada makhluk aneh yang disebut binatang Fatamorgana di Gunung Ajaib. Kekuatan makhluk ini sangat kuat. Orang biasa sama sekali bukan lawan. Jika mereka bertemu dengannya, mereka akan mati. Bahkan para praktisi ini, mereka tidak akan punya hati dan sayap. Kalau tidak, mereka mungkin akan menghadapi masalah. Raungan. Tiba-tiba, terdengar teriakan tajam di angkasa.
Kemudian, banyak napas mengalir ke sisi ini. Napas ini, sangat keras, dengan bau haus darah, menyapu dalam sekejap. Apa ini? Wu Chen terkejut. Napas ini sangat keras. Ketika dia melihatnya, dia tahu bahwa itu bukan napas seseorang. Jika dia menebaknya dengan baik, napas ini seharusnya adalah binatang fatamorgana di antara orang-orang ini. Hati-hati, fatamorgana akan datang. Jiang Haiseng mengingatkanku dengan keras. Dia tidak berbicara. Ketika dia berbicara, napas keras di sekitarnya menjadi lebih keras. Mereka meraung dan bergegas ke arah mereka dengan momentum yang ganas. Sua, tiba-tiba, Wu Chen melihat ada kilatan cahaya di depannya, lalu dia merasakan ada napas yang bergejolak, menyerbu ke arahnya dengan gila-gilaan. Wu Chen tahu ada sesuatu yang datang. Dia mengepalkan tinjunya dan meniupnya dengan satu pukulan. Energi emas meledak dan menyebar seperti gelombang yang mengamuk. Bang! Sepertinya ada sesuatu yang terkena. Terdengar teriakan, dan tubuhnya langsung terpental dan jatuh ke tanah, sambil berteriak. Wu Chen bergegas mendekat karena dia ingin melihat seperti apa rupa binatang fatamorgana di gunung ajaib itu. Yang mengejutkannya, sebelum dia bisa lewat, binatang fatamorgana, yang telah dirobohkan ke tanah oleh tinjunya, tiba-tiba melompat dan berlari menjauh dengan kilatan cahaya di matanya. Apakah kamu ingin lari? Apakah kamu sudah bertanya apakah aku setuju? Wu Chen mendengus dingin dan segera mengejarnya. Wu Chen, jangan berlarian. Jiang Haiseng minum banyak untuk menghentikan Wu Chen, tetapi sudah terlambat. Aku benar-benar tidak mendengarkanmu. Jiang Haiseng menghela napas. Di tempat seperti ini, penglihatannya benar-benar terhalang. Begitu benar-benar terpisah, akan sulit untuk bersatu kembali. Oleh karena itu, secara umum, mereka tidak akan mengejar binatang fatamorgana, tetapi mereka takut dipisahkan, dan mereka tidak akan pernah menemukan orang lagi. Saya harap itu tidak terlalu jauh. Saya melihat kemana Anda pergi. Di dalam kabut, kecepatan Wu Chen sangat cepat. Perhatiannya selalu tertuju pada binatang fatamorgana di depannya. Dia terkunci dengan kuat dan tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Pembunuh naga. Wu Chen memanggil pedang pembunuh naga dan menebasnya secara langsung. Sekarang, pedang pembunuh naga telah dipromosikan menjadi limbao tingkat atas dari tingkat bumi. Pedang itu sangat kuat dan jauh lebih unggul dari limbao tingkat rendah dari tingkat bumi. Satu bilah terbelah, gas bilah melesat keluar, langsung menebas, menghancurkan segalanya. Raungan. Binatang fatamorgana menjerit, langsung terkena pisau, tubuhnya jatuh ke depan, jatuh ke tanah, sekarat. Wu Chen berjalan perlahan. Segera, dia sampai di binatang fatamorgana. Jiwanya menyebar. Dia melirik binatang fatamorgana itu. Binatang fatamorgana itu seukuran keledai. Bulunya hitam di sekujur tubuhnya. Yang paling aneh adalah anggota badan dan kaki orang itu sangat panjang dan kuat, sedangkan kaki depannya sangat pendek. Kaki belakangnya sama sekali tidak proporsional. Apakah ini yang tampak seperti fatamorgana? Wu Chen sedikit terkejut. Bentuk binatang fatamorgana itu benar-benar unik. Sangat berbeda dari makhluk biasa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan membelahnya lagi. Binatang fatamorgana itu menjerit lagi, dan tidak dapat menahan kerusakan besar itu lagi. Dia mati total. Kemudian, aliran energi mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan formula Phoenix di dalam tubuhnya secara otomatis mengalir, membungkus energi ini, dan memberikannya untuk dimurnikan dan diurai, menjadi kekuatan spiritual murni, dan disimpan di dantian. Tidak terbiasa dengan fungsi sihir dari api Huangju ini. Pada dasarnya, semua jenis makhluk kecuali manusia dapat menyerap esensi tubuh mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan murni untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ngomong-ngomong, di mana yang lainnya? Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa, untuk beberapa alasan, dia tidak dapat merasakan napas orang lain, yang menunjukkan bahwa dia sekarang keluar dari tim. Tanpa banyak berpikir, Wu Chen berbalik dan kembali untuk mencari tahu apakah dia dapat melihat orang lain. Jika dia dapat menemukan mereka, dia akan pergi bersama mereka. Jika dia tidak dapat menemukan mereka, dia akan pergi sendiri. Raung. Tidak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar, suaranya sangat keras dan memekakkan telinga. Ini adalah fatamorgana tingkat kelima. Wu Chen berhenti. Dilihat dari suara gemuruh yang sangat besar ini,
kekuatan penguasa suara itu seharusnya mencapai tingkat kelima, yang setara dengan kekuatan bintang yang sangat kuat di antara mereka. Kita di sini. Tak lama kemudian, sepasang mata muncul dan menatapnya. Mata ini lebih besar dan lebih terang dari binatang Fatamorgana sebelumnya. Seperti dua lampu, mereka tergantung di dalam kabut, seolah-olah ingin melihat menembusnya. Orang ini, bisakah kau melihatku? Wu Chen tercengang. Dia tahu bahwa mata beberapa hewan lebih terang dan lebih jernih daripada mata manusia. Mereka dapat melihat hal-hal yang tidak dapat mereka lihat dalam kegelapan dalam beberapa keadaan khusus, seperti kucing. Ini adalah tempat tinggal Warcraft dan Fatamorgana. Untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, Fatamorgana juga telah melakukan evolusi yang sesuai, sehingga mata mereka dapat melihat segala sesuatu di sekitar bahkan dalam kabut ini. Sua, binatang Fatamorgana raksasa itu melompat secepat kilat. Sangat cepat, Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa binatang Fatamorgana semacam ini bisa memiliki kecepatan secepat itu saat menggunakan dua kaki. Tidak kalah dengan menggunakan makhluk berkaki empat. Binatang Fatamorgana itu melompat dan berguling langsung ke arah Wu Chen, seperti gunung Tai yang menekan puncaknya. Kekuatannya sangat mengerikan. Begitu wajah Wu Chen berubah dan sosoknya melintas, dia dengan cepat mundur. Kedua kaki besar ini, yang membawa kekuatan yang mengerikan, begitu diinjak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bang! Binatang Fatamorgana itu jatuh ke tanah dengan kekuatan yang besar dan menghantamnya dengan keras ke tanah, yang membuat bumi bergetar dan hancur. Itu adalah retakan yang mengerikan. Mengambil tempat di mana binatang Fatamorgana itu mendarat sebagai pusat, ia menyebar ke segala arah dan menyapu. Sungguh kekuatan yang menghancurkan. Melihat tanah yang hancur, Wu Chen menghirup udara dingin secara diam-diam. Kekuatan kedua kaki belakang binatang Fatamorgana itu terlalu kuat untuk menahan tanah, dan itu langsung hancur. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bang! Melihat Wu Chen melarikan diri, binatang Fatamorgana itu tidak diserang olehnya. Ia segera melangkah dari tanah dengan kaki belakangnya. Tubuhnya terangkat ke udara. Ekor besar menyapu ke bawah seperti cambuk raksasa, menyapu dengan keras ke arah Wu Chen. Pembunuh naga. Melihat ekor besar binatang Fatamorgana itu menyapu, Wu Chen tidak berkata apa-apa, mengangkat pisau pembunuh naga, dan langsung pergi. Bang! Pisau jagal naga itu menghantam ekornya dengan keras, tetapi tampaknya mengenai besi. Kekuatan yang melonjak, melalui tubuh pisau jagal naga, bekerja pada tangannya, mengguncang tangannya. Sungguh benda yang keras. Wu Chen terkejut. Ekor binatang Fatamorgana itu sekeras baja, terutama di bawah bungkusan kekuatan yang sangat besar. Bahkan pisau pembunuh naganya tidak menghancurkannya. Aku tidak percaya. Raung! Binatang Fatamorgana itu mengaum dengan marah, mengangkat satu kaki, langsung menendang ke arah Wu Chen.